Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kali ini kita akan memasuki pertemuan ketiga presentasi dari kelompok pertama untuk mahasiswi PIAUD semester 5 dalam mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Kelompok ini akan mempresentasikan terkait kaidah umum penulisan karya ilmiah. Substansi dari tema ini adalah pembahasan terkait dengan makna kalimat, frasa, terus klausa, dan tanda baca lain. Diharapkan setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa tidak lagi mengalami kebingungan untuk menentukan atau membuat sebuah kalimat maupun frasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun kelompok pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Siti Mainisaro dan Ibu Siti Badriah. Kepada mereka berdua, kita persilakan untuk mempresentasikan makalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Badriah yang akan mencoba menyampaikan tentang makalah kaidah umum penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Naufal Maliki SPD. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang konsep tentang karya ilmiah atau mengklasifikasi karangan. Yang pertama yaitu karangan ilmiah. Karangan ilmiah yaitu karya tulis yang memaparkan pendapat, gagasan, tanggapan, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Yang kedua, karangan seni ilmiah. Karangan seni ilmiah yaitu hampir sama saja dengan karya tulis sebelumnya atau karya ilmiah sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, karangan non ilmiah. Dan selanjutnya yaitu di sini tentang prinsip umum. Yang pertama, prinsip umum yaitu ada objektif, yang artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karyanya harus didasarkan kepada data dan fakta. Objektif dan empiris merupakan dua hal yang bertautan. Nah, yang kedua yaitu prosedur. Yang prosedur ini atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif. Yang ketiga, rasional. Rasional dalam pembahasan data. Seorang penulis karya ilmiah dalam menganalisis data harus menggunakan pengalaman dan pikiran secara ilmiah. Yang ketiga yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah di sini yang pertama logis, yang artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal. Yang kedua sistematis, artinya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Yang ketiga objektif, segala keterangan yang dikemukakan menurut apa adanya. Yang keempat yaitu lengkap. Lengkap artinya segi-segi masalah yang diungkapkan itu dikupas selengkap-lengkapnya. Sedangkan yang kelima yaitu lugas. Lugas artinya membicarakan langsung kepada hal pokok. Yang keenam yaitu seksama, maksudnya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan betapapun kecilnya. Yang ketujuh yaitu jelas dan empiris. Jelas, segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Dan empiris yaitu dapat diuji kebenarannya. Sedangkan yang kesembilan yaitu terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Yang 10 berlaku umum, yaitu semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasinya. Lanjut, yaitu yang ke-10 berlaku umum, yaitu semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasinya. Sedangkan yang ke-11 penyajian. Penyajian di sini menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Yang terakhir yaitu tuntas, artinya bagi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya.
Pada dasarnya metode ilmiah menggunakan dua pendekatannya, yaitu ada dua, pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Jadi pada hakikatnya karya tulis itu merupakan dokumen tentang segala temuan manusia yang diperoleh dengan metode ilmiah dan disajikan dengan bahasa khas serta ditulis menurut konvensi tertentu. Yang dimaksud dengan bahasa khas ilmiah yaitu bahasa yang ringkas atau hemat, jelas, cermat, baik, lugas, dan denotatif dan runtun. Yang terakhir, syarat sebuah karya ilmiah. Syarat-syarat di sini saya ada 7 syarat, yaitu yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan. Yang kedua, aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Yang ketiga, karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Yang keempat yaitu karya ilmiah disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Yang kelima yaitu karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang induktif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Yang keenam, karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Yang terakhir, karya ilmiah ditulis secara tulus. Yang dimaksud yaitu hal ini berarti karya ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Penulisan karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta, tidak bersifat ambisius, dan berprasangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mainisaro dari Prodi PIAUD semester 5 akan mempresentasikan tentang mata kuliah Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan judul makalah Kaidah Umum Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Latar belakang: menulis karya ilmiah tidak sama dengan menulis artikel biasa. Di dalam penulisan karya ilmiah, tentunya terdapat kaidah-kaidah yang berlaku, yang mana kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Penyusunan karya tulis ilmiah bagi pejabat fungsional ilmu hayat lingkup pertanian. Maka, pada umumnya, hal-hal yang berkenan dengan prosedur, metode atau tata cara, dan sistematika penyusunan karya tulis ilmiah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara atau pengelola kegiatan tersebut. Namun, pada dasarnya terdapat dua aturan atau ketentuan yang wajib dipatuhi dalam penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu ketentuan umum dan khusus. Ketentuan umum adalah kaidah-kaidah yang berlaku dan digunakan secara umum di kalangan komunitas ilmiah dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Rumusan masalah: pertama, bagaimana konsep tentang karya ilmiah? Kedua, sebutkan prinsip-prinsip umum yang mendasari penulisan sebuah karya ilmiah. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri karya ilmiah. Keempat, sebutkan syarat-syarat sebuah karya ilmiah. Tujuan penulisan: 1. Untuk mengetahui konsep karya ilmiah. 2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip umum yang mendasari penulisan sebuah karya ilmiah. Yang ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri karya ilmiah. Yang keempat, untuk mengetahui syarat-syarat sebuah karya ilmiah. Bab 2 pembahasan. Konsep tentang karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti.
untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Istilah karya ilmiah di sini yaitu mengacu kepada karya tulis yang menyusun dan penyajiannya didasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Dilihat dari panjang pendeknya, kedalaman uraian, karya tulis ilmiah dibedakan atas makalah atau paper dan laporan penelitian. Karangan ilmiah ialah karya tulis yang memaparkan pendapat, gagasan, tanggapan, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Spinoza dalam Al-Ansyah mengklasifikasikan karangan menurut bobot isinya atas 3, yaitu 1. Karangan ilmiah, 2. Karangan seni ilmiah atau ilmiah populer, dan 3. Karangan non-ilmiah. Yang tergolong ke dalam karangan ilmiah antara lain makalah, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang tergolong karangan seni ilmiah antara lain artikel, editorial, opini, feature reports, dan yang tergolong dalam karangan non-ilmiah antara lain anekdot, opini, dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman, dan naskah drama. Jadi, karya ilmiah didefinisikan sebagai karya tulis yang memaparkan ide atau gagasan, pendapat, tanggapan, fakta, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan segala kegiatan keilmuan dan menggunakan ragam bahasa keilmuan. B. Prinsip-prinsip umum yang mendasari penulisan sebuah karya ilmiah. 1. Objektif, artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karyanya harus didasarkan kepada data dan fakta. Kegiatan ini disebut studi empiris. Objektif dan empiris merupakan dua hal yang bertautan. 2. Prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif. 3. Rasional dalam pembahasan data. Seorang penulis karya ilmiah dalam menganalisis data harus menggunakan pengalaman dan pikiran secara ilmiah. 3. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Logis, artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal. 2. Sistematis, artinya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. 3. Objektif, artinya segala keterangan yang dikemukakan menurut apa adanya. 4. Lengkap, artinya segi-segi masalah yang diungkapkan itu dikupas selengkap-lengkapnya. 5. Lugas, artinya pembicaraan langsung kepada hal pokok. 6. Seksama, atau maksudnya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan, betapapun kecilnya. 7. Jelas, segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. 8. Kebenarannya dapat diuji atau empiris. 9. Terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. 10. Berlaku umum, yaitu semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasinya. 11. Penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. 12. Tuntas, artinya segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Pada dasarnya, metode ilmiah menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan rasional, berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan atau literatur. B. Pendekatan empiris, berupa merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan laboratorium. Jadi, pada hakikatnya, karya tulis itu merupakan dokumen tentang segala temuan manusia yang diperoleh dengan metode ilmiah.
dan disajikan dengan bahasa khas, serta ditulis menurut konvensi tertentu. Yang dimaksud dengan bahasa khas ilmiah yaitu bahasa yang ringkas atau hemat, jelas, cermat, baik, lugas, denotatif, dan runtun. Adapun karangan ilmiah itu memiliki beberapa tujuan antara lain: 1. Memberi penjelasan, 2. Memberi komentar atau penilaian, 3. Memberi saran, 4. Menyampaikan sanggahan, 5. Membuktikan hipotesis. D. Syarat-syarat sebuah karya ilmiah. Persyaratan bagi sebuah tulisan untuk dianggap sebagai karya ilmiah sebagai berikut. 1. Karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan. 2. Aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. 3. Karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat tertekan. Dalam pengertian, jujur terkandung sikap etik penulisan ilmiah, yakni penyebutan rujukan dan kutipan yang jelas. 4. Karya ilmiah disusun secara sistematis. Setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. 5. Karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang induktif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. 6. Karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. 7. Karya tulis ilmiah ditulis secara tulus. Hal ini berarti karya ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual, sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Penulisan karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta, tidak bersifat ambisius, dan berprasangka. Penyajiannya tidak boleh bersifat emotif. Karya ilmiah pada dasarnya bersifat eksploitoris, jika pada akhirnya timbul kesan argumentatif dan persuasif. Hal ini ditimbulkan oleh penyusunan kerangka karangan yang cermat. Dengan demikian, fakta dan hukum alam yang diterapkan pada situasi spesifik itu dibiarkan berbicara sendiri. Pembaca dibiarkan mengambil kesimpulan sendiri berupa pembenaran dan keyakinan akan kebenaran karya ilmiah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dari segi bahasa dapat dikatakan bahwa karya ilmiah memiliki 3 ciri, yaitu 1. Harus tepat dan tunggal makna, tidak remang, nalar, atau mendua makna. 2. Harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan agar tidak menimbulkan kerancauan atau keraguan. 3. Harus singkat, berlandaskan ekonomi bahasa. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal yang secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Prinsip-prinsip umum yang mendasari penulisan sebuah karya ilmiah: 1. Objektif. Artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karyanya harus didasarkan kepada data dan fakta. Kegiatan ini disebut studi empiris. Objektif dan empiris merupakan 2 hal yang bertautan. 2. Prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan efektif. Rasional dalam pembahasan data. Seorang penulis karya ilmiah dalam menganalisis data harus menggunakan pengalaman dan pikiran secara jernih. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.